Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang rangkuman tema 1 subtema 1 kelas 4 SD muatan IPA. Nah, pada tema 1 subtema 1 ini materinya yang dibahas adalah berkaitan dengan bunyi. Apa itu bunyi? Jadi, bunyi itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar sehingga bisa kita tangkap menggunakan indera pendengaran kita, yaitu telinga. Nah, contohnya gendang yang kita pukul kemudian dia bergetar sehingga menimbulkan suara. Kemudian lagi gitar, misalnya gitar kita petik dawainya sehingga menimbulkan getaran, terus menimbulkan suara. Ada juga ini contohnya ketika kita bersuara, kita pegang leher kita, gitu misalnya, leher kita akan bergetar. Jadi bunyi itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kemudian sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam materi ini, kita akan mengenal yang namanya getaran. Jadi bunyi itu kan termasuk gelombang. Nah, ada kaitannya juga sama getaran. Kalau kita gambar ya teman-teman, ini misal ada sebuah getaran. Jadi yang namanya getaran itu terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Nah, ini satu getaran. Oke, satu getaran. Nah, kalau saya teruskan set, nah ini sudah jadi dua getaran gitu. Jadi ada satu gunung dan satu lembah gitu. Itu untuk getaran. Kemudian kita juga akan mengenal yang namanya frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi setiap detik, dan frekuensi ini memiliki satuan yang yaitu hertz atau disingkat Hz. Nah, dalam setiap satu detik. Jadi ada berapa getaran dalam satu detik gitu ya. Misal ini, saya tadi sudah gambar getaran. Terus katakanlah satu detik itu sekian. Ini satu detik. Nah, kembali lagi ke sini. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi setiap satu detik. Sekarang kalau satu detik itu dari sini sampai sini, ini sampai sini, nah berapa frekuensinya berapa? Kita hitung ada getarannya berapa nih? 1, terus 2. Nah, ini getarannya ada 2 dalam satu detik. Jadi nulisnya bagaimana? Frekuensinya bagaimana? Itu 2 Hz gitu ya. Ini untuk frekuensi. Tapi ini contoh saja. Kadang kan satu detik itu bisa aja sampai berapa ratus getaran. Contohnya kayak lebah itu kan, ketika dia menggerakkan sayapnya itu sampai ratusan kali gitu getarannya. Kemudian setelah frekuensi, kita juga akan mengenal yang namanya amplitudo. Amplitudo adalah jarak terjauh dari titik setimbangnya. Jarak terjauh getaran maksudnya. Nah, jarak terjauh ini titik setimbangnya di sini. Nah, ini titik setimbang dari sini sampai sini. Nah, jarak terjauhnya dari mana? Di mana? Di sini. Ini berarti adalah amplitudo. Loh, nah terus yang ini bagaimana? Ini juga adalah amplitudo. Jadi jarak terjauhnya gitu ya dari titik setimbangnya. Ada juga yang menggambarnya ini teman-teman. Set. Ini ada sebuah bandul yang ditarik kemudian digoyang-goyang, ditarik gitu. Nanti kan dia lari ke sana, terus ulang lagi ke sana, balik lagi ke sana gitu. Nah, titik setimbangnya otomatis kan yang ini. Ketika dia diam, kalau kita tarik set, otomatis nanti dia akan jalan ke sana, ke kanan, ke kiri gitu. Nah, jarak terjauhnya yang mana? Oh, yang ini. Ini berarti adalah
amplitudenya. Ini juga amplitudenya. Tapi kalau kita gambar ya kurang lebih seperti inilah, seperti yang ini. Itu untuk amplitude, frekuensi dan getaran. Selanjutnya, bunyi hanya dapat merambat melalui benda padat, cair dan gas gitu. Benda padat ya kita tahulah, seperti meja, kemudian kursi, nah, itu kan benda padat. Tembok benda padat. Kalau benda cair ya kayak air, terus minyak, oli, itu kan benda cair. Gas ini kan berarti lewat udara. Nah, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kenapa? Karena di ruang hampa tidak terdapat benda apapun, baik benda padat, cair maupun benda gas. Contohnya di mana? Contohnya ketika kita di luar angkasa. Ini misal bumi. Ini atmosfer kita. Nah, kita sudah ada di sini. Nah, di sini ini termasuk sudah ruang hampa. Di ruang hampa. Kita tidak bisa mendengar apapun di sini. Nah, terus bagaimana para astronot bisa berkomunikasi? Mereka bisa berkomunikasi melalui radio. Itu. Nah, itu terus di mana lagi kita bisa mendapatkan ruang hampa? Adalah di ruang yang betul-betul tertutup. Gitu ya. Di ruang yang betul-betul tertutup. Nah, ini terkait dengan cara perambatan bunyi. Kemudian yang ketiga, kemudian macam-macam bunyi. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Jadi dalam bunyi infrasonik ini bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz gitu. Frekuensinya kecil sekali. Nah, di bunyi infrasonik ini, siapa yang menghasilkan bunyi infrasonik ini adalah biasanya hewan-hewan kecil. Contohnya kayak semut, yang serangga-serangga kecil gitu. Nah, mereka mengeluarkan suara infrasonik, dan suara infrasonik ini adalah suara yang tidak bisa kita dengar, tidak bisa manusia dengar. Itu untuk infrasonik. Nah, kemudian suara yang kedua yaitu adalah audiosonik. Audiosonik ini adalah suara atau bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ini manusia bisa dengar. Kemudian yang terakhir ada suara ultrasonik. Suara ultrasonik ini adalah suara yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, suara ini suara yang katakanlah sangat keras hingga kita tidak bisa mendengar, gitu ya teman-teman. Siapa yang mengeluarkan suara ultrasonik ini? Ini ada dua contohnya. Saya kasih contoh dua. Yang pertama adalah kelelawar. Yang kedua selain kelelawar ada lumba. Kelelawar menggunakan suara ultrasonik untuk apa? Untuk membantunya ketika terbang di malam hari. Jadi nanti ada kemampuan ekolokasi. Kemudian lumba-lumba juga punya kemampuan untuk mengeluarkan suara ultrasonik gitu. Baik, itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.